Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Insan dengan NPM 19006963211068. Di sini saya bersama dengan teman saya yang bernama Bima Arbiansyah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mana dalam mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia ini kami mendapatkan kelompok nomor 2. Dan kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Helva Rahmi selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia ini. Baik, untuk materi yang kami dapatkan yaitu mengenai teori-teori untuk memahami sistem sosial. Yang mana dalam teori ini terdapat dua teori, yaitu yang pertama teori struktural fungsional dan yang kedua teori konflik. Dalam hal ini saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu mengenai teori struktural fungsional. Dan nantinya untuk teori konflik akan dijelaskan oleh saudara saya yang bernama Bima Arbiansyah. Teori struktural fungsional. Teori ini menekankan keteraturan, kerapatan, dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Maksudnya di sini adalah para fungsionalis, yaitu para penganut teori fungsional ini, melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan saling bekerja sama dalam menciptakan keseimbangan. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Adapun perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian-bagian yang lain. Nah, dalam teori struktura fungsional ini juga memiliki asumsi dasar, yang mana asumsi dasarnya ialah setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Saya ulangi, asumsi dasarnya ialah setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrim, penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur ialah fungsional bagi suatu masyarakat. Nah, kesimpulannya yaitu, dalam teori struktura fungsional ini, dia lebih menekankan kepada suatu keseimbangan antara elemen-elemen atau bagian-bagian dalam sistem sosial itu sendiri. Yang mana konflik di sini tidak terlalu ditekankan karena memang dalam teori struktural fungsional ini kita kembali lagi kepada asumsi dasarnya bahwasanya setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Arbiansyah dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori-teori untuk memahami sistem sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konflik. Teori konflik ini menurut Setiadi dan Kolib, pada hakikatnya teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Pengertian dari teori konflik sendiri di sini adalah salah satu perspektif di dalam yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang lain sebesar-besarnya. Pandangan teori struktural fungsional menempatkan elemen-elemen sosial dalam keadaan saling berhubungan secara normal dan saling mendukung kelangsungan hidup sistem sosial. Sementara teori konflik sosial memandang antar elemen sosial memiliki kepentingan dan pandangan yang
berbeda. Perbedaan antara teori konflik dan fungsional ini terletak pada asumsi yang berbeda-beda tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat. Baik, cukup di sini penjelasan dari teori konflik. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.